Nah, cuman ketika saya ceramah masalah memakai produk kita ini, disitulah serangan bully bertubi-tubi ke saya. Coba baca di internet itu. Ustaz kok nggak sakit jantungnya baca itu? Nggak, saya baca. Saya baca, udah lama saya mati. Baca, tapi doa jamaah pun luar biasa. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Belum pernah ada orang mati gali kubur sendiri. Oleh sebab itu maka baik-baik sama orang, karena yang ngasih nama kita pun orang. Tolong angkat tangan yang ngasih nama sendiri. Lahir Abdul Somad, orang lain ngasih nama. Kira-kira ini cocok dikasih nama siapa ya? Kalau gantengnya begini, Abdul Somad aja lah. Masa dikasih nama Gonzales kan? Artinya apa? Kita pun dikasih nama orang, dimandikan orang, dibesarkan orang. Lalu yang kita sombongkan, yang kita angkuhkan ini apa? Maka dalam perjalanan hidup yang sejenak ini, sementara mati, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan aku hidup besok pagi ya Allah, andai Abdul Somad besok pagi hidup hari Senin, bertambah amalnya. Andai mati Abdul Somad malam ini, alhamdulillah dosanya berkurang. Memangnya Ustaz kalau besok pagi hidup dosa Ustaz nambah? Nambah. Buka mata dosa, tutup mata pun dosa juga. Kenapa tutup mata dosa? Terbayang yang terbuka tadi. Na'udzubillah. Jadi orang Islam nggak pernah sedih. Kalau dia kaya, dia bahagia, karena dengan hartanya itu dia bisa berwakaf, berinfak, bersedekah, bangun pesantren, sekolahkan anak yatim. Kalau dia miskin, dia pun juga tidak mengutuk nasib Allah. Aku sudah berusaha ya Allah, bahwa begini jadinya. Ada orang masuk surga dengan sabarnya, ada orang masuk surga dengan syukurnya. Kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal tahun 505 Hijrah, mendekati Allah itu dengan dua sayap, sayap syukur dan sayap sabar. Maka bersyukur masuk surga, bersabar masuk surga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu diberikan Allah balasan bighairi hisab, tak dapat dihitung, tak dapat dikira oleh manusia. Nah, ini hidup yang sejenak nih betul-betul kita manfaatkan. Berapa umurnya nak? 20 tahun. Loh, kok sama? Ustaz 20 juga? Pernah dulu 20. Artinya apa? Orang muda jangan macam-macam dengan orang tua. Karena orang tua itu pernah muda. Orang muda belum tentu sampai tua. Kalau dilihat anak muda, jangan remehkan anak muda. Kalian masih muda tapi amal kalian banyak. Kalau nampak orang tua, bapak sudah tua, saya belum tentu sampai seusia bapak. Nampak anak kecil, oh anak kecil belum ada dosa anak. Nampak orang gila, kau dosamu tidak dicatat. Orang gila itu dosanya nggak dicatat. Makanya kalau mau dosa nggak dicatat, gila lah. Nampak orang kafir, Allah belum kasih hidayah. Kalau Allah bukakan hidayah kau masuk Islam, maka engkau bersih sebersih-bersihnya. Malah akulah orang paling banyak silap, salah dan dosa. Man katsura kalamuhu katsura saqtuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dia yang paling banyak salah. Siapa yang paling banyak salah? Jamaah segan ngasih tahu, tapi dari ketawanya udah jelas. Ente lah yang paling banyak salahnya, Abu Somad. Paling banyak ngomongnya dari tadi. Mudah-mudahan yang silap salah diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup yang singkat ini manfaatkan potensi diri yang ada. Dia makan nasi, kita makan nasi. Dia minum air, kita minum air. Kenapa dia berhasil, kenapa kita tidak? Kenapa dia bisa berhasil, kenapa kita tidak? Tidak. Ustadz, terima aja takdir buruk, takdir baik. Ini Jabariyah. Ini bukan Ahlus Sunnah. Kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kenapa disebut Ahlus Sunnah? Karena ikut sunnah. Datang sahabat Nabi, aqiluha wa atawakkal am utliquha wa atawakkal.
apakah ontaku ini aku ikatkan ke batang korma setelah itu bertawakal atau aku lepas saja? Sebenarnya logika akal manusia simpel, sederhana, nggak perlu nanya Nabi. Tapi dia mau nanya, apa kata sunnah? Kata Nabi, i'tilha, ikatkan dulu ontamu baru kau bertawakal. Artinya apa? Ikhtiar dulu. Itu ahlu sunnah wal jamaah. Sekarang banyak orang ngaku ahlu sunnah mulutnya, tapi hatinya jabariyah. Nggak ada usaha sekalipun. Ini air menurut ilmu takdir rukun iman yang keenam, antu'mina billah biqadrihi wa khairihi wa syarrihi. Memang ditakdirkan di Lauhil Mahfuz malam ini saya minum air ini, takdir. Tapi Allah kasih saya usaha. Allah kasih saya mata untuk melihat ada air depan mata. Malah paling-paling ujungnya mau minum. Bukan minumnya yang mau saya jelaskan, tapi bagaimana proses menuju minum itu. Kalau masalah nikahnya semua orang nikah, tapi bagaimana proses menuju pernikahan itu. Nah, ini jawaban bagi anak muda yang lama nikah. Kalau ditanya orang, ente kok belum nikah juga? Bukan nikah masalahnya, tapi proses menuju pernikahan. Artinya apa? Bahwa ada usaha untuk mengulurkan tangan, mendekatkannya ke mulut, supaya dia berubah jadi ibadah dengan mengucap nama Allah, Bismillah. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Kalau jabariyah, enggak. Cobalah, buka aja mulut, masuk lah dia. Jabariyah tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha. Tapi bukan berarti kita mengatakan bahwa rezeki kita tidak dijamin Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang melata di atas muka bumi ini dijamin Allah rezekinya. Cacing tak berkulit. Cacing tak berkulit. Makanya kita selalu dengar, ini dari kulit apa? Kulit kambing. Ini kulit apa? Kulit buaya. Pernah nggak dengar ini tas dari kulit cacing? Nggak ada. Cacing tak berkulit, maka tak bisa hidup di atas tanah. Cacing tak berkaki. Kalau cacing itu berkaki, polisi pasti pakai cacing untuk mencari narkoba. Karena hidung cacing lebih tajam daripada hidung anjing herder. Hidung paling tajam di dunia hidung cacing. Makanan yang paling mengerikan adalah makanan cacing. Apa? Mayat. Hati-hati yang suka menyiksa cacing. Yang menusuk cacing dengan ujung pancing. Apa kata generasi pelanjut cacing? Sekarang kakek kami kau tusuk, awas kau nanti. Yang mancing terus saja mancing, nggak apa-apa. Siap-siap aja lah nanti. Saya cuma mau menjelaskan bahwa rezeki dijamin Allah, tapi tetap harus ada ikhtiar dan usaha. Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama ruziqat thair. Hadis sahih. Kalau kamu sebenar-benar tawakal pada Allah, Allah kasih kamu rezeki seperti seekor burung. Bagaimana seekor burung mendapatkan rezeki? Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Terbang dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan perut berisi. Itu logika yang disampaikan Nabi, itu luar biasa. Burung tidak pernah terbang berpikir, pernah tak ada burung termenung, kira-kira kalau terbang nanti dapat apa ya? Dia akan terbang sejauh mata memandang. Dan burung makanannya luar biasa. Burung yang terbang di udara, makanannya ikan di dalam laut. Bisa dia pantau dengan ketajaman matanya, dan dia dapat. Luar biasa. Oleh sebab itu maka harus ada usaha. Bangkitkan semangat, ini berusaha. Kalau sudah tertulis itu milik kita, kita dapat. Andai tak dapat, beriman kepada rukun iman yang keenam, keluar dari mulut la haula. Tapi ucapan la haula wala quwata itu setelah ikhtiar, bukan sebelum. Setelah berkeringat, berdarah-darah, merantau, meneteskan air mata, enggak dapat, baru la haula. Ini tidur seharian. Kita jika dibangunkan, ente enggak? Dia berhasil, ente kenapa enggak? La haula. Ini orang bukan ahlus sunnah ini. Ahlul fitnah ini. Kita ahlus sunnah wal jamaah.
ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza qudiyatis shalah, kalau sudah melaksanakan salat, fantashiru fil bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Sejalan bunyi ayat ini dengan doa keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Oleh sebab itu kalau ada orang berpangku tangan, tidak berusaha, ente kenapa enggak berusaha? Saya serahkan sama Allah. Ini bukan ahlu sunnah wal jamaah. Maka bangkitkan semangat. Air santri harus menyebar ke seluruh dunia. Amin. Cuman saya kadang kalau saya mau ceramah, ini air harus ditukar ini. Pertemuan di depan jangan lagi ada air ini, harus air santri. Ustaz, kami belinya kemana? Untuk sementara memang belum masuk ke kota kita. Jamaah sudah berapi-api, cuman distributor ini kurang semangat. Lemas lagi. Jamaahnya lemas, saya pun ikut lemas. Ke depan insya Allah. Ini baru satu contoh air, belum lagi yang lain-lain. Nah, cuman ketika saya ceramah masalah memakai produk kita ini, disitulah serangan bully bertubi-tubi ke saya. Coba baca di internet itu. Ustaz, kok nggak sakit jantungnya baca itu? Nggak, saya baca. Saya baca, udah lama saya mati. Baca. Tapi doa jamaah pun luar biasa. Jamaah mendoakan dari berbagai macam. Saya mau ceramah penggalangan dana beli tanah untuk pesantren anak autis. Anak autis. Anak autis yang tidak bisa dijaga oleh orang tuanya, ditinggalkan, dicampakkan. Ada satu alumni Al-Azhar peduli, kasihan, sayang, luar biasa orang, adik kelas saya. Mendengar berita itu saya pun langsung, ayo kita ke sana penggalangan dana. Enggak boleh. Ceramah penggalangan dana. Lama saya di depan cermin, apa muka saya seperti rambu? Astagfirullah. Lalu saya tanya lah, ada seorang yang ngerti psikologi. Kenapa orang melarang saya ceramah? Padahal saya kan mau penggalangan dana untuk, kata dia, Ustadz, orang kalau terlalu paranoid melihat kucing kurus pun seperti singa. Saya ujungnya bangga, berarti saya seperti singa. Tapi awalnya saya nggak enak kucing kurus. Orang kalau terlalu paranoid melihat kucing kurus pun seperti singa, ketakutan. Betul. Fir'aun waktu menyembelih anak-anak kecil itu, yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Yang dilihat Fir'aun itu Musa yang gagah perkasa atau bayi kecil? Bayi kecil. Ternyata orang yang ketakutan melihat bayi kecil pun ketakutan. Mimpi aja takut. Bayangkan itu, luar biasa. Nah, itu berarti sensor nggak boleh ceramah lama-lama tentang itu. Kita pindah ke satu lagi.